Haleluya. Biar kami duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan seperti Maria. Dan biarkan kami dapat bagian yang terbaik. Seperti yang Tuhan sudah sediakan di rumah-Mu ini Tuhan. Berikan hati yang tenang. Terangi hati dan pikiran kami Tuhan. Supaya kami bisa menangkap kebenaran firman Tuhan. Bahkan lebih daripada apa yang kami dengar dengan telinga jasmani kami. Kami tahu perjumpaan dengan kebenaran-Mu itu memerdekakan, membebaskan, membangkitkan, memulihkan, memberikan pengharapan, menyembuhkan Tuhan. Kami percaya itu akan kami alami lewat kebenaran firman Tuhan yang akan kami tangkap sebentar. Terima kasih Tuhan, dengan hati yang haus, hati yang rindu akan firman-Mu, kami merindukan suara-Mu. Sore hari Tuhan, dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Yang percaya katakan sama-sama, amin, haleluya. Jangan duduk dulu Bapak Ibu yang terkasih. Saya ingin memperkenalkan pembicara kita hari ini, sepanjang hari ini. Beliau adalah Reverend Tan Yepeng, adalah senior pastor dari Christ Gospel Fellowship. Itu sebuah gereja yang berdiri sejak Januari tahun 2020. Beliau telah melayani sebagai gembala dan memberitakan firman Tuhan lebih daripada 30 tahun. Beliau telah menyelesaikan program Master of Divinity di Singapore Bible College dan saat ini sedang menjalani program doktoral. Beliau bersama istri tahun depan akan merayakan ulang tahun pernikahan mereka yang ke-25. Dan dalam pernikahan beliau dan istri dikaruniai 4 orang anak. Mari kita sambut beliau, Reverend Tan Yepeng. Kita berikan tepuk tangan. Please be seated down. Silakan duduk. Good afternoon, brothers and sisters. Shalom. Selamat sore semuanya dan shalom. Amen. I always enjoy the praise and worship. Saya sangat menikmati waktu-waktu kita memuji dan menyembah bersama. I was just telling the staff that back in Singapore at 4 p.m. I don't think there's any church that's having a service on a Sunday afternoon. Jadi kalau di Singapura itu pada waktu hari Minggu jam 4 sore biasanya sudah tidak ada lagi gereja yang ada kebaktiannya. So I'm very, very, very encouraged, very impressed that many of you are taken time to be here today. Jadi saya sangat merasa luar biasa bahwa Anda mengambil waktu Anda di Minggu sore ini untuk beribadah bersama-sama di rumah Tuhan ini. Praise the Lord. Today I want to share with you a message called Grace of New Creation. Jadi hari ini saya ingin membagikan sebuah khotbah bertema kasih karunia dari ciptaan baru. Today I have 5 services and each service I have given it a theme and it's about grace. Saya berkhotbah 5 kali hari ini dan setiap kebaktian tema utamanya adalah mengenai kasih karunia. So today we will be looking at some interesting stories that are familiar to you, but from Genesis and the book of Acts. Jadi hari ini kita akan melihat kisah dalam Alkitab yang mungkin Anda sudah sangat familiar dari kitab Kejadian dan dari kitab Kisah Para Rasul. The first thing I want to just tell you about myself a little bit is that I was born again when I was 16 years old. I served at City Harvest Church in Singapore from a founding member all the way to become the deputy senior pastor of the church for 30 years. Sebelumnya saya mungkin memberikan background sedikit tentang saya. Saya lahir baru pada waktu usia 16 tahun dan mulai melayani selama 30 tahun di gereja City Harvest mulai dari tahun 1989 sampai 2019 selama 30 tahun. So it was from 1989 to 2019. Dari tahun 1989 sampai 2019. Then I went to Singapore Bible College in January 2020 and I graduated this year in May with a Master of Divinity. Kemudian saya juga studi di Singapore Bible College untuk Master of Divinity dan lulus bulan Mei tahun 2023. Now, in Genesis, let me just go to the word. In Genesis chapter 6, there is 2 verses here in verse 12 to 13 where the Bible says that God saw that the earth was corrupt and the earth was filled with violence. So God says, I will destroy the earth. I will destroy mankind with the earth.
Jadi kita bisa langsung melihat di kitab Kejadian pasal 6 ayat 12 sampai 13, di sana dikatakan bahwa Tuhan melihat bahwa bumi itu sudah rusak benar, semua manusia menjalankan hidup yang rusak, bumi telah penuh dengan kekerasan dan Tuhan berkata bahwa aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Now, but what we maybe are not aware of is that after the flood, God did a recreation work again. Tapi mungkin apa yang kita tidak sadari bahwa setelah air bah itu Tuhan melakukan apa yang disebut dengan penciptaan ulang. So I want to share with you as I just show you from the slides, two tables. One, Genesis chapter 1, which is the beginning of creation. One, Genesis chapter 8, which is after the flood. Jadi saya akan menyajikan kepada Anda dua tabel di mana yang satunya adalah Kejadian 1 di mana Tuhan menciptakan bumi pada mulanya. Kemudian di Kejadian 8 di mana Tuhan melakukan penciptaan ulang setelah air bah. I want you to see that God has tremendous grace that even after He destroyed the earth with the flood, He would recreate the earth again. Saya ingin Anda bisa melihat bahwa kasih karunia itu begitu besar sehingga bahkan setelah Tuhan memusnahkan bumi melalui air bah, Tuhan masih melakukan penciptaan ulang sekali lagi. So, for example, there are seven phases of God's recreation work. Jadi ada 7 fase dari pekerjaan penciptaan ulang Tuhan. In Genesis 1 verse 2, you see that darkness was over the face of the water, the deep. And the Spirit of God was hovering over the face of the waters. Di Kejadian 1 ayat 2 dikatakan bahwa bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Now, in Genesis chapter 8, you see when Noah and his family were in the ark, the Bible says God sent a wind, God made a wind to blow over the earth. The word wind there in Hebrew is the same word ruach, which means the Spirit. Jadi di Kejadian 8 ayat 1 kita juga bisa melihat yang sama di mana Nuh dan bersama dengan keluarganya sudah ada di dalam batra dan Allah membuat angin menghembus melalui bumi sehingga air itu turun. Angin ini dari kata asalnya adalah ruah yang juga yang artinya adalah roh Tuhan. And then phase 2 is where in Genesis the Bible tells us that God separated the waters above and the waters beneath. Di Kejadian 1 ayat 6 dikatakan bahwa Tuhan itu memisahkan air dari air. Now in Genesis chapter 8, we see that the fountains of the deep and the windows of heaven were also closed, meaning the rain stopped and the waters come down. Jadi di Kejadian 8 ayat 2 dikatakan bahwa ditutuplah mata air samudra raya serta tingkap-tingkap di langit dan hujan itu reda. Berarti airnya juga semakin surut. Then you go into the third day, phase 3, is where you see the waters on the earth, right? Are being receded so that dry land can appear. Di Kejadian 8 ayat 3 kita melihat fase ketiga di mana air itu sudah mulai kering, kita melihat tanah yang sudah kering. And then guess what? In Genesis chapter 8, similarly, the waters receded and dry ground emerged. Dan hal yang sama kita bisa lihat di Kejadian 1 dan Kejadian 8. Hal yang sama, air surut dan muka bumi mulai terlihat. Then on the phase 4, which is the 5th day, we see that God let the waters swam with all living creatures and the birds flew over the earth. Di fase keempat di mana dikatakan bahwa Tuhan berfirman hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup dan burung berterbangan di atas bumi. In Genesis chapter 8, we see Noah sending out a dove and the dove did not return back. So birds began to fly. Kejadian 8 kita melihat bahwa Nuh melepaskan burung merpati kemudian burung itu tidak kembali lagi kepadanya. Now we come to the phase 5, the 6th day of creation. In Genesis chapter 1, this is where God caused all the living creatures to be created, livestock, creeping things, and beasts. Di Kejadian 1 ayat 24, fase kelima, Tuhan berkata bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata dan segala jenis binatang liar. Now in the recreation, in Genesis 8 verse 16 to 17, you see living creatures are now coming out of the ark. Dan di Kejadian 8 ayat 16 sampai 17 penciptaan ulang itu kita melihat bahwa segala binatang itu keluar bersama-sama dari bahtera. Now we come to the most important, which is the creation of man in God's image and likeness. Dan kita sampai pada fase yang paling penting di mana Tuhan menciptakan manusia dalam gambar Allah. So in the time of after the flood, you see
I told you the birds went out, then the living creatures. Finally, Noah and his wife and his sons and their wives came out of the ark. Jadi kita bisa melihat bahwa pertama-tama ada burung yang keluar dari bahteranya, kemudian binatang-binatang itu, dan kemudian yang paling terakhir adalah Nuh berserta dengan anak-anak dan menantunya. And then the final phase 7, was God's blessing on mankind. Dan fase ketujuh itu adalah bagaimana Tuhan memberkati manusia. So God blessed Adam and Eve to be fruitful and multiply. God also blessed Noah and his family to be fruitful and multiply. Jadi Tuhan memberkati Adam dan Hawa dan berkata beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Dan berkat yang sama itu juga dikatakan kepada Nuh. So what I've just shown you by going through these verses is to show you that our God is a God of new creation. Jadi apa yang ingin saya katakan kepada Anda bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan untuk ciptaan yang baru. Even though God may bring the earth or mankind into some form of a deconstruction or decreation, like a destruction, God is still a God who will rebuild. Jadi meskipun kadang kita melihat bahwa Tuhan akan membawa manusia ke dalam satu fase di mana mereka mungkin dihancurkan, tapi Tuhan tidak akan pernah tidak membangun kembali, menciptakan kembali. So now let's look at the next slide. You see, recreation after the flood. God repeats the same blessing to mankind, replacing death with life, bringing order to disorder. Jadi kita melihat penciptaan ulang setelah air bah, kita dapat melihat bahwa Allah mengulangi berkat untuk manusia, menggantikan kematian dengan kehidupan, membawa keteraturan dalam kekacauan. Okay, so the next slide is very important. Okay, watch. So you see from creation, decreation, new creation. Jadi di slide ini kita bisa melihat sesuatu yang sangat penting. Kita melihat ada penciptaan, dekreasi, kemudian penciptaan ulang. Formation, deformation, transformation. Ada yang namanya formasi, kemudian diikuti deformasi, kemudian ada transformasi. Orientation, disorientation, reorientation. Ada yang pengorientasi, kemudian disorientasi dan pengorientasian ulang atau reorientasi. Order, disorder, reorder. Keteraturan menjadi ketidakteraturan, kemudian ada pengaturan You ulang. see this again and again happening in the Bible. Jadi kita melihat hal ini berulang-ulang terjadi di dalam Alkitab. This can also be your life. Dan ini bisa juga menjadi apa yang ada dalam kehidupan Anda. Did you know that when you go through a period in your life that looks like you are going through destruction or decreation, Tahukah Anda bahwa pada saat Anda merasa dalam hidup Anda sedang mengalami apa yang namanya dekonstruksi atau ada hal-hal yang dihancurkan Tuhan dalam hidup Anda? I don't want you to be discouraged or to feel hopeless. Saya tidak ingin Anda merasakan bahwa Anda ini kehilangan pengharapan. Because God has a great plan for your life to bring you into a newness, something new. Karena Tuhan ingin membawa Anda ke dalam suatu kehidupan yang dengan adanya sesuatu yang baru dalam hidup Anda. So when I have 4 children, right? When they were young, they like to play Lego. Jadi saya punya 4 anak, pada waktu mereka masih kecil mereka suka bermain dengan Lego. So when you build a Lego and halfway through they start to realize, oh no, something is missing. Jadi pada waktu mereka bermain dengan Lego mungkin mereka berhenti tengah karena mereka menyadari ada bagian-bagian potongan Lego itu yang kurang. They're not building it according to the instructions. Jadi mereka tidak bisa membangun sesuai dengan instruksi yang mereka ikuti. So they had to dismantle, they have to decreate. Jadi mereka harus membongkar apa yang sudah mereka buat itu dan membuat lagi. To the point if they go back to the manual, the instruction and realize, okay, from here I can rebuild it again. Dan kemudian mereka melihat kepada instruksi manualnya dan kemudian mereka membangun lagi sesuai dengan manual itu. God will do the same in our life. Dan Tuhan akan melakukan hal yang sama dalam hidup Anda. So in the book of Genesis, we see the flood, all right, and then the recreation. We also see another decreation or destruction, which is the story of the Tower of Babel. Jadi di dalam Alkitab kita melihat air bah sebagai suatu kejadian dekonstruksi, tapi di saat yang sama kita juga melihat dari Menara Babel adanya kejadian dekonstruksi yang lainnya. In the story of the Tower of Babel, you see that the Bible says in Genesis 11 verse 1, they all had one language and they had the same words. Di dalam kitab Kejadian 11 ayat 1 sampai 9 dikatakan bahwa seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Then verse 4,
it goes on, and they say, let us build ourselves a city and a tower that reaches into the heavens. We want to make a name for ourselves, lest we be dispersed over the face of the whole earth. Kemudian kita melihat di ayat keempat, manusia berkata bahwa marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. How many of us know what happened next? Ada berapa orang di sini yang tahu apa yang terjadi berikutnya? Yeah, God came down and said, no, this is not what I want. Tuhan turun ke bumi dan berkata bahwa bukan, ini tidak apa yang ingin aku, bukan apa yang saya inginkan, bukan apa yang ingin aku inginkan. I will confuse their language. Dan aku akan membuat mereka menjadi kacau balau dalam bahasa mereka. That is a form of decreation. Dan itu adalah salah satu bentuk dekonstruksi yang dilakukan Tuhan. Disorientation. Dan mereka menjadi kehilangan arah atau kehilangan orientasi. Deformation. Dan mereka menjadi kehilangan formasi awal mereka. Why? Mengapa? Because this is not God's intent for mankind. Karena itu bukan apa yang dimaksudkan Tuhan untuk umat manusia. They said, we want to build a city so that we will not be dispersed. We don't want to travel anymore. We don't want to go out. We want to be comfortable here. Karena mereka berkata bahwa mereka ingin membangun sebuah kota supaya mereka tidak perlu terserah kemana-mana, tidak perlu keluar lagi, tidak perlu pergi ke tempat lain lagi dan mencari untuk diri mereka sendiri sebuah nama. God was going to disrupt their plans because they were going a wrong way. Tuhan mau mendisrupsi rencana mereka karena mereka menuju ke arah yang salah. Man, they were going in a wrong direction because they think that the idea of worship was to have their own needs met. Manusia menuju ke arah yang salah karena mereka berpikir bahwa penyembahan itu adalah untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. So they disobeyed God's command to reach the nations. Mereka menolak perintah Tuhan untuk menjangkau bangsa-bangsa. Because God had already blessed Noah and say, be fruitful and multiply and fill the earth. Karena Tuhan telah berkata kepada Nuh untuk mereka berkembang biak dan memenuhi seluruh bumi. But they didn't want to go. Tapi mereka tidak mau pergi keluar. So GMS, right, church. Jemaat GMS. Now that we are here in this very beautiful place. Karena kita sekarang ada di bangunan yang begitu indah ini. It is not God's plan that the gospel stops here. Rencana Tuhan untuk kita bukan bahwa Injil itu berhenti di gedung gereja ini. No, the gospel needs to go out into the nations. Tapi Injil Tuhan itu harus sampai kepada bangsa-bangsa. It's not enough just for you to come to church. There are still a lot of people who are out there who are still not in church. You need to invite them to the house of God. Tidaklah cukup buat Anda untuk datang ke gereja, tapi ada begitu banyak orang di luar sana yang masih belum mengenal Tuhan dan Anda harus mengundang mereka untuk datang ke gereja. The moment we become satisfied and complacent, Pada waktu kita merasa nyaman dan kita merasa terlalu sudah sangat nyaman sekali, then it's like we have become like the Tower of Babel. maka kita akan sama seperti mendirikan sebuah menara Babel. So God begins His own initiative. Dan Tuhan mulai melakukan rencananya atau inisiatifnya sendiri. So God now wants to bring salvation to the nations. Tuhan ingin membawa keselamatan kepada bangsa-bangsa. He reverses the decreation of Babel Maka dia membalikkan dekreasi Babel on the day of Pentecost with the coming of the Holy Spirit. melalui hari Pentakosta dengan turunnya datangnya Roh Kudus. So now we move from Genesis into the book of Acts, from decreation, which is Babel, to the new creation, Jadi which is kita sekarang Pentecost. bergerak dari dekreasi yaitu Babel kepada penciptaan baru yaitu Pentakosta di kita para rasul. On the day of Pentecost, in Acts chapter 2, the Bible says when the Holy Spirit came, that it sits on the head of the apostles and divided tongues as of fire appeared to them. Di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 8 dikatakan bahwa ketika Roh Kudus itu turun itu tampak seperti lidah yang nyala, lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Now, this is the part that we are all familiar with because we all speak in tongues, right? So the Bible says that they started to speak in tongues. Jadi ini mungkin firman Tuhan yang sangat familiar karena kita semua berbahasa roh dan dikatakan bahwa mereka penuh Roh Kudus dan berkata-kata dalam bahasa lain. But the main thing is not just about speaking in tongues. The main thing is verse 5. It says, there were dwelling in Jerusalem
devout men from every nation under heaven. Jadi poin pentingnya bukanlah bahwa mereka berbicara dalam bahasa lain, tapi kita dapat lihat di ayat kelima bahwa waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. The tongues is for all these from different nations to understand what God has now done through Jesus Christ. Karunia berkata-kata dalam bahasa lain ini adalah supaya bangsa-bangsa ini mengerti apa yang Tuhan lakukan melalui Yesus Kristus. The different tongues in verse 6, Acts chapter 2 says, each one was hearing them speak in his own language. Dikatakan di ayat ke-6 bahwa masing-masing dari orang itu mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. So, in the story of Babel, God confused their language so that they cannot understand each other. Jadi di Menara Babel dikatakan bahwa Tuhan mengacau balaukan bahasa mereka sehingga mereka tidak dapat saling mengerti. But in the book of Acts, they now can understand. In fact, it precisely fulfills God's intention that the gospel must go to the nations of the world. Tapi di Kisah Para Rasul kita bisa melihat bahwa bangsa-bangsa itu bisa mendengar dan mengerti apa yang dilakukan oleh Tuhan. Dan itu adalah apa yang Tuhan inginkan terjadi. That's why in the next slide you see now Genesis 11 and Acts chapter 2 as a comparison. Kita bisa melihat di slide berikutnya bagaimana Kejadian 11 dan Kisah Para Rasul 2 dibandingkan. You see, in Genesis 11, God confused their language so that they may not understand one another. But in Acts chapter 2, the Holy Spirit enabled everyone to understand the disciples' speech. Jadi kita lihat di Kejadian 11 bahwa Allah mengacaukan bahasa sehingga mereka tidak bisa mengerti satu sama lain. Sementara di Kisah Para Rasul 2, Roh Kudus memampukan semua orang untuk memahami perkataan para murid. In Genesis 11, they were building a tower that reaches to heavens. But now, you see, the Holy Spirit is the one that comes down and fills them with His presence and with fire. Di Kejadian 11 dikatakan manusia membangun menara yang puncaknya mencapai surga. Tapi di Kisah Para Rasul 2, Roh Kudus turun seperti lidah api atas mereka yang duduk. What is wrong with Babel? Jadi apa yang salah dengan Menara Babel sebenarnya? They want to be at one place. Karena mereka ingin berkumpul di satu tempat saja. But what do we see in the book of Acts? Tapi apa yang kita lihat di Kisah Para Rasul? The church is in every place. Gereja tersebar kemana-mana. The church is in every nation. Gereja ada di bangsa-bangsa. And God's Spirit is in every place. Dan Roh Tuhan ada di setiap tempat itu. Here they think that we want God to just be with us. Di Menara Babel mereka berkata bahwa kita menginginkan Tuhan hanya ada di tempat ini saja bersama kita. But in Acts, God is wherever His people are gathered together. Tapi di Kisah Para Rasul, Roh Kudus ada di atas dimanapun umatnya berkumpul. They want to make a name for themselves in Genesis 11. Di Kejadian 11 disebutkan mereka ingin membuat nama bagi diri mereka sendiri. But in Acts chapter 2, the disciples spoke of the mighty works of God. Tapi Kisah Para Rasul mengatakan para murid berbicara tentang pekerjaan Tuhan yang besar. They don't want to be dispersed in Genesis 11. Di Kejadian 11 mereka menolak untuk menyebar ke seluruh bumi. In Acts chapter 2, the church was dispersed to bring the gospel to the ends of Tapi the di earth. Kisah Para Rasul gereja menyebar dan memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. So God brings us through sometimes a deformation, Kadang-kadang Tuhan harus membawa kita melalui proses deformasi. tearing things down, Anda ini seperti hidupnya itu dibongkar, diruntuhkan. confusing their language. Kemudian mengacau balaukan bahasa Anda. Because God has other plans. Karena Tuhan memiliki rencana yang lain. Yes, His ways are not our ways. Karena jalan Tuhan itu bukan jalan kita. His thoughts are not our Dan thoughts. pemikirannya jauh melebihi pemikiran kita. I shared this testimony of my life in every service. Saya menyaksikan kesaksian kehidupan saya di setiap kebaktian. From 16 years old, I stay in the church. I continued to serve in the church until I became the pastor, the deputy senior pastor of the church. Dari umur 16 saya terus melayani Tuhan sampai saya menjabat sebagai wakil dari gembala senior di gereja saya. But in 2010, our church went through an investigation. Tapi pada tahun 2010 gereja kami saat itu mengalami investigasi. Then I had to spend 3 years in court fighting the case. Dan saya melewatkan waktu 3 tahun di pengadilan. And finally, the last 2 years, 2017 to 2019, I was convicted and I had to spend time serving my sentence in jail. Dan akhirnya di tahun 2017 saya dinyatakan bersalah dan menjalani masa hukuman penjara dari 2017 sampai 19 selama 2 tahun. What does this look like?
Jadi ini kelihatannya seperti apa? It looks like decreation, deformation. Kelihatannya seperti deformasi, seperti dekreasi, seperti diruntuhkan. It looked like destruction. Kelihatannya seperti sedang dihancurkan. Because I grew up in the church, there was no way I would ever leave this church. Karena saya ini tumbuh di dalam gereja, tidak mungkin saya akan meninggalkan gereja itu. But the trial and this whole, almost like a tornado or a typhoon, was so strong that the tree, which is me, was being uprooted. Jadi, tapi pada waktu itu, tornado atau badai kehidupan yang datang itu begitu kuat sampai seakan-akan saya itu diangkat dari akarnya. And I think for many of us here, you may understand this because of your own church history, your own church background. Dan mungkin beberapa dari Anda yang mengerti karena Anda paham background dari gereja Anda sendiri. Because if there was not such a big typhoon, you won't have GMS2. Karena apabila tidak ada typhoon yang begitu besar di gereja Anda, maka Anda tidak akan mendapati GMS2. That typhoon itu, may actually, when it happens, many of us will be asking, why must it happen like this? This is such a negative thing. mungkin ada beberapa banyak orang di sini yang berkata, mengapa ini harus terjadi? Karena bukankah ini hal yang sangat negatif, hal yang sangat tidak baik. But God sometimes bring you through decreation in order to bring you into new creation. Tapi kadang-kadang Tuhan akan membawa Anda melalui proses dekreasi supaya Tuhan dapat menciptakan sesuatu yang baru lagi. So sometimes you go through in your business fail and you had to declare bankrupt. Kadang-kadang di dalam bisnis Anda, mungkin bisnis Anda gagal dan Anda harus menyatakan bahwa diri Anda pailit. But because you put an end to your previous business, when you start again, you are able to do something new. Tapi mungkin karena bisnis Anda ini tutup, maka Anda bisa memulai suatu bisnis lagi yang baru. Do you see that you shouldn't lose hope? Tahukah Anda bahwa Anda tidak seharusnya kehilangan pengharapan? Because God is a God of new creation. Karena Tuhan itu adalah Tuhan dari penciptaan yang baru. Many times when we go through difficult times, we always say, God, we don't want to go through this. Take it away from me, take it away from me. Seringkali pada waktu kita mengalami masa-masa kesulitan, kita selalu berkata kepada Tuhan, Tuhan saya gak inginkan masa sulit ini, ambil aja Tuhan, ambil, jangan jauhkan. Save me. Selamatkan aku Tuhan. But you know, God sometimes He doesn't save you from, Kadang-kadang but God save you through it. Kadang-kadang Tuhan tidak menyelamatkan Anda dari masalah itu, tapi sebaliknya Tuhan menyelamatkan Anda dengan melalui masalah itu. You know, God did not save Jesus from death. God saved Jesus through death. Tahukah Anda bahwa Tuhan, Allah Bapa tidak menyelamatkan Yesus dari kematian, tapi Tuhan Allah Bapa menyelamatkan Yesus melalui kematian. You know Lazarus? Anda tahu Lazarus? When Jesus heard that Lazarus was sick, pada waktu Yesus mendengar bahwa Lazarus sakit, He could have gone there and healed him. bisa saja Yesus langsung datang dan kemudian menyembuhkan dia. But we know the story, He didn't. Tapi Anda tahu bahwa ceritanya Yesus tidak melakukan hal itu. By the time Jesus went, Lazarus is already dead Pada waktu Yesus datang, Lazarus pada waktu itu sudah mati. for 4 days. Selama 4 hari. So Mary and Martha came to Jesus and said, you could have come earlier, then my brother wouldn't have died. Jadi kemudian Maria dan Marta berkata, Tuhan seharusnya engkau datang lebih pagi. Kalau engkau datang lebih awal, pasti saudaraku ini tidak mati. And what did Jesus say? Kemudian Tuhan Yesus katakan apa? He said, if you have faith, if you believe, you will see the miracle of God. Do you believe that I am the resurrection and the life? Tahukah Anda bahwa Tuhan Yesus menjawab bahwa percayakah kamu bahwa aku ini adalah kehidupan dan kebangkitan itu? Kalau engkau percaya, engkau akan melihat mujizat itu. You know, the Bible tells us that this was the final sign, the final miracle that Jesus did before He went to the cross. Tahukah Anda bahwa Alkitab mencatat ini adalah mujizat terakhir yang Tuhan lakukan sebelum Yesus mati di atas kayu salib. Because He wants to demonstrate that when He went to the cross, that is not the end, that's not the finish. He is going to enter into resurrection life. Karena dia ingin menunjukkan bahwa salib itu bukanlah akhir dari segalanya, tapi melalui kematian itu dia akan masuk ke dalam sebuah kebangkitan. So when you look at the cross, which is a sign that God left behind for all Christians, Jadi apabila Anda melihat salib, sebuah tanda, sebuah simbol yang diberikan Tuhan untuk semua orang Kristen, we must remember there are two things.
Kita harus ingat bahwa ada dua hal. Death and resurrection. Ada kematian tapi juga ada kebangkitan. There is no resurrection without death. Tidak ada kebangkitan tanpa adanya kematian. And it's not just death without resurrection, because then there's no good news, there's no hope. Dan kalau tidak ada kebangkitan, maka hanya ada kematian, tidak ada kabar baik. Karena cuma hanya ada kematian saja. It's both. Harus ada dua-duanya. And that should give you a lot of hope in your life. Dan itu seharusnya memberikan pengharapan buat kehidupan Anda. I'm sure you have read the news in recent times. This Hong Kong superstar Coco Lee, she committed suicide. Mungkin Anda sudah melihat berita bagaimana seorang penyanyi bernama Coco Lee, penyanyi Hong Kong, dia bunuh diri. And then in Singapore, recently, the Samaritan of Singapore gave a data that suicide rate in Singapore is going up. Kemudian di Singapura sendiri kami juga mendapati data bahwa bunuh diri, banyaknya korban bunuh diri itu semakin lama semakin tinggi. Maybe among young people, even in Indonesia or in Korea, people are losing hope. Mungkin di Indonesia banyak orang muda seperti di Korea juga ada begitu banyak orang muda yang kehilangan pengharapan. But when you understand who God is and how God works, you will begin to have this hope that even if you walk through the valley of death, God has a new plan for you. Tapi pada waktu Anda mengenal siapa Tuhan itu dan bagaimana Dia bekerja, bahkan pada waktu Anda melewati lembah kegelapan itu, Tuhan akan membawa Anda keluar darinya. Masih ada pengharapan. So after I went through my 2 years in jail, I will never imagine that I will still be able to have a church I can pastor. I would definitely not imagine that I will be standing here sharing the word with you. Setelah 2 tahun masa penjara itu, saya tidak pernah membayangkan bahwa saya akan ada gereja yang dapat saya pastori lagi, ataupun bahkan berdiri di depan Anda untuk berkhotbah seperti ini. Because most of the time when a pastor goes through a scandal, they always say they have fallen from grace. Karena biasanya pada waktu seorang pastor mengalami skandal, mereka dikatakan bahwa mereka itu jatuh dari kasih karunia. But you know what? I don't feel that I've fallen from grace, but I feel I've fallen into grace. Tapi tahukah Anda bahwa apa yang saya rasakan adalah bukan saya jatuh dari kasih karunia, tapi saya jatuh ke dalam kasih karunia. Because now God has a new thing for me to do. Karena sekarang Tuhan memiliki hal baru yang bisa saya lakukan. And so let's come back to the book of Acts. Mari kita kembali ke Kisah Para Rasul. So now the Bible describes what kind of worship is pleasing to God. Jadi di sini Alkitab itu menjabarkan penyembahan seperti apa yang menyenangkan hati Tuhan. It's not like the Tower of Babel. Bukan seperti Menara Babel. It says, verse 42, and they devoted themselves to the apostles' teaching and the fellowship, to the breaking of bread and to prayers. Dikatakan di Kisah Para Rasul 2 ayat 42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Two things we see here. We see that the church grew in the knowledge of who God is, and the church grew in love for one another. Dari di sini kita bisa melihat bagaimana gereja itu bertumbuh di dalam pengenalan mereka akan Tuhan melalui firman, dan gereja juga bertumbuh dalam kasih mereka dengan sesama. You know, I see this this weekend as I visit your church. I see that you're growing in the Word of God, and you're growing with great momentum in loving one another and sharing this gospel with those who have not heard the gospel. Akhir pekan ini pada waktu saya melayani gereja Anda ini, saya dapat melihat bahwa Anda ini bertumbuh di dalam pengenalan akan firman Tuhan, dan saya juga melihat Anda bergerak di dalam momentum untuk saling mengasihi dan mengabarkan Injil. So from the creation in Babel to the new creation in Pentecost, God's grace of new creation is a picture of us loving Him, worshiping Him, growing in knowledge of Him, and loving one another. Jadi dari dekreasi Babel sampai kepada Pentakosta itu adalah sebenarnya bagaimana Tuhan menciptakan kita itu mulai terus bertumbuh dalam pengenalan akan firman Tuhan dan bertumbuh dalam kasih kita kepada sesama. Amen. Amen. Now I have 4 summary points for all of us based on all that I shared with you. Number 1, before the flood and the Tower of Babel, man was headed the wrong way with the wrong motives. Jadi ada kesimpulan dengan 4 poin yang ingin saya buat. Yang pertama adalah sebelum air bah dan Menara Babel, manusia berjalan ke arah yang salah dengan motivasi yang salah juga. So God disrupts man's wayward path with the flood, confused their language,
scatters them across the nations. Jadi Allah menginterupsi jalan mereka yang salah dengan air bah, mengacaukan bahasa mereka, menyerahkan mereka ke bangsa-bangsa. That is like the decreation. Jadi itu adalah proses dekreasi yang terjadi. Then number 3, God initiates the reversal through His Spirit after the flood and on the day of Pentecost, new creation. Dan kemudian ada sesuatu yang diinisiasi oleh Tuhan, yaitu pembalikan dari dekreasi ini melalui rohnya sesudah air bah dan pada hari Pentakosta. Itu So adalah penciptaan baru. Yeah, and point number 4, the picture of new creation in the New Testament is a picture of the church growing in God's word and growing in love for one another. Jadi yang terakhir, gambaran penciptaan baru dalam perjanjian baru itu adalah gereja yang bertumbuh dalam firman dan dalam kasih kepada sesama. Amen. Amen. So finally, I want to show you this picture and introduce to you these 2 words, resurrection community. Saya ingin memperkenalkan kepada Anda kata ini komunitas kebangkitan. You know, church, you and I, we belong to a resurrection community. Tahukah Anda bahwa Anda dan saya itu adalah anggota dari sebuah komunitas kebangkitan? There's a very famous man, a pastor, his name is called Eugene Peterson. He's the one who translated the Bible into the Message Bible. Ada seorang pastor yang cukup terkenal namanya Eugene Peterson dan dia adalah pastor yang membuat translation The Message dalam bahasa Inggris. Now, he wrote a book called Practice Resurrection and he said the church as a community that practices resurrection in the midst of a world of death. Dan dia menulis sebuah buku yang berkata bahwa gereja adalah komunitas yang mempraktekkan kebangkitan di tengah dunia yang mati. And he used the word practice and say practice is a verb, meaning it's an action word. It denotes the continual action and lifestyle of every member of the body of Christ. Dia memakai kata praktek karena yang praktek ini adalah sebuah kata kerja dan ini menunjukkan sebuah aksi, sebuah tindakan gaya hidup yang terus-menerus di dalam anggota tubuh Kristus. If you are a father, you are practicing resurrection in your family. Apabila Anda seorang ayah, maka Anda ini sedang mempraktekkan kebangkitan Kristus di dalam kehidupan keluarga Anda. Wherever there's discouragement, there is negative things. You are there to speak life into death, bring light into darkness. Dan pada waktu ada kegelapan atau ada kehilangan pengharapan dalam keluarga Anda harus berbicara, Anda harus memperkatakan kehidupan kepada kondisi itu. If you are a boss of a company, Apabila Anda adalah seorang pemilik dari sebuah perusahaan, practice resurrection in your company. Anda harus mempraktekkan kebangkitan Kristus ini di dalam perusahaan Anda. You are a connect group leader, you are practicing resurrection. Kalau Anda seorang CGL, maka Anda harus mempraktekkan juga kebangkitan Kristus dalam CG Anda. Out there in the world, to your friends, to your family members, you are always a resurrection community. Bahkan kepada teman Anda, kepada orang-orang yang ada di luar sana, Anda harus terus mempraktekkan kebangkitan Kristus. Because God is a God of resurrection. Karena Tuhan kita adalah Tuhan atas kebangkitan. Amen. Amin. So I want to end off by reading these words. Peterson says in his book, the practice of resurrection is an intentional, deliberate decision to believe and participate in resurrection life. Life out of death. Life that triumphs death. Life that is the last word, Jesus' life. Saya ingin mengakhiri khotbah saya dengan satu kutipan dari buku Peterson yang berkata, praktek kebangkitan adalah sebuah keputusan yang disengaja untuk percaya dan berpartisipasi dalam kehidupan kebangkitan. Kehidupan yang keluar, hidup yang keluar dari kematian, hidup yang mengalahkan kematian, kehidupan yang adalah kata terakhir, kehidupan Yesus. Grace in this resurrection life, new creation work that God wants to do through us. Ada kasih karunia di dalam penciptaan ulang, penciptaan kembali yang Tuhan ingin lakukan dalam kehidupan kita. Amen. Amin. Amen. So watch your words, your Jadi mouth. hati-hati dengan apa yang keluar dari kata-kata dari mulut Anda. Don't speak death. Jangan memperkatakan kata-kata kematian. Don't keep scolding your children and curse them. Jangan terus-terusan membentak-bentak anak Anda dan mengutuki mereka. Encourage them. Tapi berikan kepada mereka kata-kata yang mendorong. Build them up. Bangun kehidupan mereka. Husband and wife. Suami istri. Don't keep complaining and criticizing each other. Jangan mengkritiki satu sama lain atau terus-terusan saling komplain. Complain. But affirm each other. Tapi bangun satu sama lain.
love one another. Kasihi satu sama lain. Amen. Amin. Practice resurrection. Praktekkan kebangkitan itu dalam kehidupan Anda. As a result of the Spirit's empowerment, the church becomes a resurrection community. Sebagai hasil dari pemberdayaan Roh Kudus, gereja menjadi komunitas kebangkitan. Amen. Amen. Let's give the Lord a big hand. Mari Amen. kita berikan Hallelujah. kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Hallelujah. So I want to tell you that I am so blessed coming to the, GMS this weekend. Saya ingin berkata bahwa saya sungguh terberkati dengan datang ke gereja Anda ke GMS akhir pekan ini. I know the journey for your church history to come here is not an easy one. Saya tahu bahwa bagaimana gereja Anda bisa sampai kepada tempat ini bukan suatu hal yang mudah. But I see God's hand and God's grace upon Tapi you. saya melihat tangan Tuhan ada benar-benar di antara Anda. So similarly, that is the same thing that will happen in your personal life. Dan hal ini yang juga akan terjadi di dalam kehidupan pribadi Anda. Don't be discouraged. Jangan kehilangan pengharapan. Have great hope for your future. Miliki pengharapan untuk masa depanmu. Amen. Amin. Amen. I want the musicians and the singers to come. Mari We will terima sing the Christian first worship song. Kita akan nyanyikan lagu worship yang pertama. And we want to respond to God Dan kita mau merespon Tuhan. by giving our whole life to Jesus. Dengan memberikan kehidupan kita sepenuhnya kepada And Tuhan. as we surrender to Him, I want you to, if you have that thought that you are in a time, a season of decreation, Selama kita menyembah, apabila Anda merasa bahwa Anda sedang ada di dalam musim di mana Anda ini seperti diruntuhkan atau dirobohkan oleh Tuhan. or you feel discouraged. Atau Anda merasa Anda kehilangan pengharapan. When I was through my trial, it was a 9-year period, very long. Pada waktu saat saya mengalami masa sukar saya, itu adalah 9 tahun yang begitu susah. It was very difficult. Itu sangat-sangat susah, sangat tidak mudah. But the grace of God will sustain you. Tapi kasih karunia Tuhan yang akan menopangmu. The children of Israel, when they went through the 40 years in the wilderness, it was very difficult for them. Bangsa Israel pada waktu mereka menjalani 40 tahun di dalam padang gurun, itu sangat susah juga buat mereka. But God brought manna from heaven every day to sustain them. Tapi Tuhan memberikan mana setiap hari selama 40 tahun itu untuk menopang mereka, untuk memberikan makan kepada mereka. When we pray the Lord's Prayer, we say, give us this day our daily bread. Pada waktu kita berdoa-doa Bapa kami, kita berkata bahwa Tuhan berikan kepada kami makanan kami hari ini. Which means that every single day, God has enough grace for you to carry you through that trial. Yang berarti bahwa Tuhan setiap hari memiliki kasih karunia yang cukup untuk menopang Anda hari itu. Your hope is in Christ and Christ alone. Dan pengharapan Anda itu hanya ada di dalam Kristus dan Kristus saja. As long as you don't give up, Selama Anda tidak menyerah you continue to grow in God's word, dan Anda terus bertumbuh di dalam firman Tuhan continue to come to church, dan terus datang ke gereja be in a community, a resurrection community. dan ada di dalam komunitas yang penuh dengan kebangkitan Kristus, I believe that God will turn your life around and give you things and let you see His wisdom and His ultimate plan is far better and greater than what you can ask or imagine. saya percaya bahwa Tuhan akan memutarbalikkan keadaan Anda dan Anda akan melihat bagaimana rencana Tuhan itu begitu luar biasa, lebih dari yang dapat Anda bayangkan. Amen. Amin. Amen. Come, let's give the Lord another Mari big kita hand. berikan kemuliaan bagi Haleluya. Tuhan. Haleluya. Hand the time to the worship team. Kau penjuna hidupku, hatiku serahkan seutuhnya. Genggamlah masa depanku, ku persembahkan seluruhnya. Yesus, jiwaku aman dalam tangan-Mu. Tuhan, ini seluruh hidupku ku serahkan bagi-Mu, oh Yesusku. Ini kerinduanku, jadikanku kudus dan berkenan. Murnikan hatiku seperti-Mu, serupa dengan-Mu, Yesus. Tuhan, ini
hatiku, ku serahkan bagimu, oh Yesusku. Ini kerinduanku, jadikan ku kudus dan berkenan, murnikan hatiku sepertimu, serupa denganmu, Yesus. Jemaat, adakah di antara kita yang berada di season atau dalam musim decreation? Ketika kita merasa seolah-olah dunia kita runtuh, 1.000 orang di sebelah sisi sini, 10.000 di sisi sana roboh semua seolah-olah dalam pandanganmu. Kita semua pasti pernah alami itu. Kau dan aku, kita adalah darah dan daging maksudnya. Kita semua hanya manusia. Tetapi yang membedakan di sini, during that season, di dalam musim itu, siapa yang berpaut pada Kristus akan melaju. Tetapi siapa yang melepaskan Kristus akan dikubur. Jangan give up ya. Selama Pastor Tan berkhotbah, saya dengarkan, saya merasakan urapan Tuhan bagi gereja kita. Tuhan itu gak pernah lepaskan. Dan saya terus bayangkan seperti Paulus yang sudah digebukin di salah satu kota, dianiaya. Tapi tiba-tiba the brethren, saudara seiman, semua datang, orang-orang Kristen di kota itu keluar dan kelilingi Paulus, bergandengan tangan. Tiba-tiba Paulus dibangkitkan, diberi kekuatan, gak tahu dia mati atau pingsan. That's the power of this community. Kenapa kita gak doa sendiri-sendiri di kamar? Kenapa kita gak online doang, online saja? Kenapa kita datang? Karena ada satu berkat korporat. Ketika kita berkumpul seperti ini, there is power, you see. Cuman kita gak bisa melihatnya, kita akan mengalaminya nanti dalam kehidupan kita. Ini komunitas kebangkitan, the resurrection community. Dan tempat di mana kita akan berdoa, sesuatu akan terjadi. Kita sama-sama imani adalah di depan sini. Kalau Anda berada dalam season atau musim membutuhkan doa, dukungan doa, jangan malu. Saya pun perlu dari waktu ke waktu, apalagi Anda sekalian jemaat. Kalau itu Anda gak perlu hiraukan kanan kiri, maju saja ke depan. Kita akan sama-sama sepakat dalam roh dan dalam doa, mendoakan terobosan untuk orang-orang yang maju ke sini. Kalau yang di atas terlalu jauh kemari, Anda bisa di lorong-lorong itu didoakan nanti, berhenti di sana, urapannya extension ke situ, pasti terjadi sesuatu. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi, dan majulah ke depan sekarang kita doakan. Ini seluruh hidupku, ku serahkan bagimu, oh Yesusku. Ini kerinduanku, jadikan ku kudus dan berkenan, murnikan hatiku sepertimu, serupa denganmu, Yesus. Tuhan, ini seluruh hidupku, ku serahkan bagimu, oh Yesusku. Ini kerinduanku, jadikan ku kudus dan berkenan, murnikan hatiku sepertimu, serupa denganmu. Mari kita pertaruhkan iman kita, berdoa dalam roh bagi saudara kita yang bergumul. Oh haleluya. Seluruh hidupku, ku serahkan bagimu, oh Yesusku. Ini kerinduan. Jesus love you, we love you. Don't give up, jangan menyerah. Murnikan hatiku sepertimu, serupa. Mari kita sama-sama berdoa dalam Roh Kudus. Biarkan Roh Kudus yang berdoa melalui gereja kita bagi setiap orang yang membutuhkan. Oh Ramaya Maya Sandara Ramaya Sandara Ramaya So, Yara Ramaya Sandara Ramaya Se, Yara Ramaya Sandara Ramo, Yara Ramaya Sandara Ramaya Se, Yara Ramaya Ramaya So, Yara Ramaya Se.
kasih. Tapi sekarang Tuhan menciptakan kembali. I declare your victory. Saya deklarasikan kemenanganmu dari Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Create. Resurrect. Bangkit, talitakum. Bangkit dalam nama Yesus. Kesehatan seseorang, kehidupan finansial seseorang, hubungan rumah tangganya, kerohanian hidup doanya, mesbah keluarganya. Talitakum, bangkitlah dalam nama Yesus. Go and sin no more. Pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Pergilah, engkau sudah sembuh. Imanmu menyembuhkanmu. Orang makawaya syadana nama Yesus. Tuhan ini seluruh hidupku ku serahkan bagimu, oh Yesusku. Ini kerinduanku, jadikanku kudus dan berkenan, murnikan hatiku sepertimu, serupa denganmu Yesus. Tuhan ini seluruh hidupku ku serahkan bagimu, oh Yesusku. Ini kerinduanku, jadikanku kudus dan berkenan, murnikan hatiku sepertimu, serupa denganmu. Murnikan hatiku, murnikan hatiku sepertimu, serupa denganmu Yesus. Murnikan hatiku sepertimu, serupa denganmu Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Selama kita menyembah dalam roh tadi, saya bisa merasakan seperti ada aliran, seperti ada listrik aliran dari depan sini, lembut ke depan. Saya rasakan kasih Tuhan nyata dan tangible untuk Anda. Yang di depan, don't give up. He loves you so much. Dengan iman saya deklarasikan bahwa new creation, Tuhan ciptakan sesuatu yang baru. Belumkah engkau tahu? Aku hendak melakukan perkara yang baru. Lupakan hal-hal dari purbakala. Aku hendak memancarkan sungai di padang belantara. Saya nggak tahu gimana mujizat mau akan terjadi. Tapi saya percaya waktu kita kelilingin tadi dan kita berdoa, sesuatu akan terjadi dari Tuhan Yesus. Ada kuasa dalam ibadah, yang percaya berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Love you so much. Silakan Anda bisa kembali ke tempat duduk.